Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan, selamat malam. Kembali berjumpa dalam renungan malam Jemaat Rama hari ini 8 Agustus 2020. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita memohon kekuatan di dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, karena begitu besar kasih setia Tuhan yang senantiasa Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan, sepanjang pagi hingga malam ini, kami senantiasa merasakan kasih dan penyertaan-Mu. Bahkan di dalam kami melakukan rutinitas dan bahkan pekerjaan kami. Semua itu boleh kami jalani, boleh kami kerjakan dengan baik. Menjelang istirahat malam ini Tuhan, kami kembali rindu untuk membaca dan menggumuli akan kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan tetap menyertai kami secara khusus saat ini, agar kami ditolong, dibimbing, dan diterangi oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bacaan kita malam ini terambil dari Ayub pasal 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-13. Ayub pasal 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-13, firman Tuhan, pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi." Firman Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan." Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Kulit ganti kulit. Orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah tulang dan dagingnya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu." Maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, ia dalam kuasamu. Hanya sayangkan nyawanya." Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpakannya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk
garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ketika ketiga sahabat Ayub mendengar kabar tentang segala malapetaka yang menimpa dia, maka datanglah mereka dari tempatnya masing-masing, yakni Elifas orang teman dan Bildad orang Suah serta Sofar orang Naamah. Mereka bersepakat untuk mengucapkan bela sungkawa kepadanya dan menghibur dia. Ketika mereka memandang dari jauh, mereka tidak mengenalnya lagi. Lalu menangislah mereka dengan suara nyaring. Mereka mengoyak jubahnya dan menaburkan debu di kepala terhadap langit. Lalu mereka duduk bersama-sama dia di tanah selama 7 hari 7 malam. Seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata kepadanya, karena mereka melihat bahwa sangat berat penderitaannya. Demikianlah firman Tuhan yang kita baca dalam renungan malam saat ini, dan dari seluruh perikop pembacaan kita, Ayub pasal 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-13 ini, kita akan merenungkan firman Tuhan dalam tema jangan berburuk sangka. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita membaca kitab Ayub ini, maka yang akan selalu menjadi trending topiknya adalah sosok Ayub itu sendiri. Tetapi malam ini kita akan melihat sosok lain dari kehidupan keluarga Ayub, khususnya ketika ia sedang mengalami pergumulan berat seperti yang digambarkan di dalam pembacaan kita malam ini. Dia adalah sang istri. Setelah segala sesuatu yang dimiliki oleh Ayub musnah dan sirna begitu saja, dan bahkan di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa ia mengalami sakit yang luar biasa pada tubuhnya. Lalu bagaimana respon atau tanggapan sang istri ketika melihat Ayub mengalami hal seburuk ini? Kalau kita baca di ayat yang ke-9, maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Kalau kita sejenak
menyimak perkataan istri Ayub ini, maka mungkin yang ada dalam pikiran kita atau respon kita terhadap apa yang dikatakan oleh istri Ayub ini kepada suaminya Ayub, mungkin kita akan beranggapan bahwa ia adalah seorang wanita yang tidak setia. Atau bahkan kita akan menganggap dia adalah seorang istri yang tidak mau tahu dengan apa yang terjadi pada suaminya. Lalu kita juga bisa mengatakan bahwa ia adalah wanita yang tidak bijaksana, serta hal-hal yang lain. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita coba menyimak dalam sebuah pandangan yang lain, bahwa hal yang disampaikan oleh istri Ayub ini ada hal yang mungkin saja akan dikatakan atau disampaikan kepada setiap istri yang melihat dan mengalami langsung apa yang menimpa suaminya. Dan bahkan kalau kita memposisikan diri kita pada diri istri dari Ayub ini, ketika melihat seorang suami yang begitu saleh, ia takut akan Tuhan, ia juga sangat diberkati Tuhan, dan bahkan di dalam kehidupannya dia memiliki kehidupan yang berkelimpahan. Tetapi sekejap saja semuanya itu hilang atau sirna begitu saja. Mungkin seorang suami apalagi mengalami kondisi seperti itu, bahkan dengan kondisi tubuh atau badannya yang penuh dengan borok, tetapi dia masih mau mengucap syukur kepada Tuhan. Dia berdoa dan bahkan masih menyembah Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, ketika kita berada pada posisi seperti istri Ayub yang mengalami pergumulan yang cukup berat di dalam hidupnya, maka mungkin saja kita juga akan mengatakan hal-hal yang demikian. Terkadang kita terlalu cepat mengeluarkan kata-kata yang penuh dengan kekecewaan, yang penuh dengan kegelisahan. Walaupun kita tahu bahwa apa yang menimpa pasangan kita itu semua bukan karena perbuatannya. Dari kisah Ayub dan istrinya ini mau mengajarkan kepada kita bahwa apapun yang menimpa kehidupan di dalam rumah tangga kita, terhadap pasangan hidup kita, kita harus melakukan sesuatu untuk saling memberi kekuatan. Kita harus melakukan sesuatu untuk selalu saling menguatkan. Dan bersama-sama datang kepada Tuhan untuk berdoa. Memohon kekuatan agar kita dimampukan untuk menghadapi segala persoalan dan masalah-masalah yang menimpa kehidupan kita dan bahkan keluarga kita.
Jangan terlalu cepat berburuk sangka. Karena belum tentu yang terjadi seperti yang kita pikirkan. Tuhan pasti menguatkan kita. Amin.